Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Imam Ahmad radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan ada 3 kelompok manusia yang merugi. Ada 3 golongan manusia yang mendapatkan kerugian. Pertama, kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rugilah umat Muhammad yang memiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada yaumil akhir nanti kita tidak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, rugilah kata Rasulullah kita sebagai seorang anak memiliki orang tua yang seharusnya kita mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan surga karena kehadiran orang tua. Yang ketiga, rugilah umat Islam yang setiap tahun masuk bulan suci Ramadan tapi dosa-dosanya tidak terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pada poin yang ketiga inilah yang ingin kita bicarakan pada kesempatan yang berbahagia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas menyatakan bahwa rugilah umat Islam yang sepanjang tahun. Bulan suci Ramadan bulan Ramadan mampir dalam hidupnya, tetapi dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan seperti ini? Rasulullah sesungguhnya mengingatkan kepada kita semua umat Islam agar ampunan yang diberikan oleh Allah, terbukanya pintu maaf yang selebar-lebarnya yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seharusnya kita sahuti, seharusnya kita manfaatkan, karena itu momentum itu diletakkan oleh Allah pada bulan suci yang mulia ini. Oleh karena itulah seorang ulama besar Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan bahwa bulan Ramadan adalah bulan ampunan. Oleh karena itu beliau menyatakan perbanyaklah berdoa kepada Allah dengan doa Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Doa inilah yang seharusnya kita perbanyak, baik ketika mau berbuka puasa maupun ketika malam maupun ketika kita mau makan sahur. Karena doa ini adalah sebuah ungkapan rasa penuh kekhilafan, penuh dosa dan penuh kesalahan-kesalahan yang dilakukan seorang hamba dan dimintakan kepada Allah untuk dapat dimaafkan. Karena Allah menyatakan bahwa bulan suci yang mulia ini bulan yang penuh dengan ampunan. Artinya Allah membuka selebar-lebarnya bagi kita umat Islam untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Bahkan di dalam bulan puasa ini, selama kita berpuasa dengan baik dan benar, selama kita tidak masuk dalam perbuatan-perbuatan syirik kepada Allah, perbuatan-perbuatan dosa besar, maka peluang untuk diampuni dosa kita pun juga semakin besar. Untuk itulah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, doa apa yang paling baik saya ucapkan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi untuk menghadapi Lailatul Qadar?" Lalu Rasulullah mengatakan, "Qal, hendaklah engkau mengucapkan Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni."
inilah juga yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Sayyidatina Aisyah. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kalaulah kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita termasuk orang-orang yang disenangi oleh Allah. Bahkan Allah di dalam Al-Qur'an menyatakan kepada kita, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirina. Sesungguhnya Allah menyenangi orang-orang yang mensucikan diri dan orang-orang yang kembali kepada Allah. Siapa orang yang kembali? Ialah orang yang meminta ampun, meminta maaf atas segala kesalahan dan dosa yang dilakukan selama ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, persoalan yang paling penting seharusnya yang menjadi doa kita setiap kali kita memanjatkan kepada Allah adalah doa minta ampun. Karena dengan ampunan dosa itu, insya Allah hal-hal lainnya akan diberikan oleh Allah kepada kita. Kenapa? Karena orang yang mendapatkan ampunan adalah orang-orang yang disenangi dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, banyak peluang yang diberikan oleh Allah, mulai dari orang yang berpuasa. Sejak kita terbit matahari sampai terbenam matahari, ada waktu panjang. Allah mengatakan doa orang yang berpuasa, doanya makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada malam harinya kita disuruh sholat tarawih, ada kesempatan panjang juga kita untuk banyak minta maaf, minta ampun kepada Allah. Dan nanti ketika kita mau makan sahur dan kita mau salat subuh, juga ada waktu yang disediakan oleh Allah untuk kita minta ampun dan minta maaf kepada Allah. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala lewat hadis qudsi mengatakan bahwa suara di dalam Al-Qur'an, Allah mengatakan Allah sangat menyenangi orang-orang yang minta ampun pada waktu sahur. Yastaghfiruna bil ashar, orang-orang yang minta ampun pada waktu sahur. Kenapa? Karena waktu sahur adalah waktu yang penuh dengan keberkahan dan waktu yang sangat disenangi oleh Allah. Kenapa? Allah menunggu suara-suara yang suara-suara itu adalah dilantunkan untuk meminta maaf, meminta ampun dan segala kesalahan dan dosa hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita kaum muslimin dan muslimat termasuk orang-orang yang senantiasa meminta ampun dan senantiasa kembali kepada Allah, sehingga Allah senang, menyayangi dan merahmati kita semua. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.